Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Perhatikan peta konsep berikut. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang pertama itu dakwah secara siriyah, kedua dakwah terang-terangan, yang ketiga hijrah ke Habasyi, yang keempat hijrah ke Taif, dan yang kelima perjanjian Aqabah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mengatur, mengarahkan, dan menentukan cara, daya, dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat tercapai secara maksimal. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu dakwah secara siriyah atau rahasia. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Langkah yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara siriyah di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Adapun orang yang pertama masuk Islam pada dakwah siriyah yaitu pertama Khadijah binti Khuwailid, itu istri Nabi SAW. Yang kedua, Zaid bin Haritsah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Abu Bakar. Yang kelima, Utsman bin Affan, dan sebagainya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib, Al-Manab. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentangnya. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas sapa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat. Yang ketiga, hijrah ke Habasyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar ayat 10. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Karena Habasyah adalah seorang raja yang adil, maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Selanjutnya hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan. Yang kelima, perjanjian Aqabah. Adapun isi baiat atau perjanjian pertama itu sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka menyatakan rela berkurban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Adapun isi perjanjian Aqabah kedua adalah penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yatsrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang keempat, penduduk Yatsrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.